Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi video ya teman-teman, yaitu tentang ngaji bareng ya teman-teman. Kita ngaji bareng tentang kitab Baitul Qorib ya teman-teman. Aku akan sedikit menerangkan tentang apa yang diterangkan dalam kitab Baitul Qorib ya teman-teman. Jika teman-teman mempunyai kitabnya bisa dibuka ya teman-teman. Kita ngaji bersama ya teman-teman. Kita ngaji bersama, saling tukar pengalaman ya teman-teman. Seperti itu, oke, seperti biasa. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita hadir dulu kepada Rasulullah, kepada guru-guru kita, dan juga kepada yang mengarang kita punya teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti ketika aku membacanya atau teman-teman yang di rumah itu membaca jadi mudah, dan yang mendengarkan juga jadi mudah untuk menerimanya. Dan yang lebih penting, kita mendapat berkah dari kitab ini ya teman-teman, yang mengarang kitab ini ya teman. Karena apa? Karena di yang menulisnya itu kita hadiru ya teman. Kita di Al-Fatihah seperti itu ya teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Alamah Muhammad Qasim Al-Buzi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Alamah Ahmad bin Husain Asy'ari di Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Oke teman-teman, kita meneruskan yang kemarin ya teman-teman. Kita meneruskan yang kemarin sampai mana? Oh ini wasalisu ya teman-teman. Dibuka halaman 5 ya teman-teman. Halaman 5 baris nomor 1 2 3 4 5 6 7 dari atas, garis 7 dari atas, halaman nomor 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu utawi kang nomor 3 iku gosul yadaini masuk tangan loro ilal mirfaqo ini tumeka maring sikut loro. Fa ilam yakun monggo lamun ora ono iku tetep lahu kedue mutawaje kono apa mirfaqoni sikut loro. Iku bira monggo den wilang-wilang kono apa kaduruma kira-kirane mirfaqo ini. Wa tajibu lan wajib kono apa nggo sluma masuke perkara alal yadini ing atase tangan loro. Bayane min saren saking rambut wasil aten lan uji-uji wa usbuin lan driji zaidatin kang tambah wa adwafirin lan pira-pira kuku wa yajibu lan wajib kono apa izalatu ngilangine perkara kang tetep tahtah ing dalem nisor-nisore adwafir utawa pira-pira kuku. Bayane min wasahin saking reget yamna'u kang nyegah kono apa wusulul ma'i tumekane banyu. Warabiu sampai ini teman saya terangkan dulu. Ini masih bersangkutan dengan yang kemarin teman-teman, yaitu masih bersangkutan yang kemarin, yaitu apa? Yaitu fardunya wudhu. Ya ini membahas fardunya wudhu yang nomor 3 teman-teman, yaitu apa? Wasalisu gosul yadeni ila mirfaqo ini, yaitu apa? Yaitu fardunya wudhu yang nomor 3, yaitu membasuh kedua tangan ya teman-teman. Membasuh kedua tangan sampai siku berarti ya. Berarti sampai sini ya teman. Sampai siku sini ya teman-teman, ke atasnya. Membasuh kedua tangan ya teman-teman sampai sikuan ini ya teman-teman. Berarti ini wudhunya sampai sini. Nah, ini ya teman-teman. Itu batas dari kedua tangan ya teman-teman. Fa'ilam yakun lahu mirfaqoni utubira qadruhuma. Berarti tapi ini terangkan, tapi fa'ilam yakun berarti jika ada seseorang yang tidak mempunyai apa ya teman-teman, fa'ilam yakun lahu mirfaqoni yang tidak mempunyai kedua sikut ya teman-teman. Kedua sikut, jika tidak mempunyai sikut biasanya apa? Ini sikut ya teman-teman. Jika tidak mempunyai ini ya teman-teman, ini sikut, maka hanya dalam arti bagaimana? Dalam arti seseorang tersebut tidak mempunyai tangan teman-teman. Yang mempunyai tangan tapi cuman segini ya teman-teman. Kan ada, seandainya ada orang yang habis kecelakaan atau seseorang yang di sini itu ada tumornya atau penyakitnya sehingga tangannya itu diputus ya teman-teman, seperti itu oleh dokter, maka terus membasuhnya itu bagaimana ketika wudhu ya teman-teman? Yaitu cukup hanya untuk mengira-ngirakan saja teman-teman ya. Seandainya kan putusnya sampai sini atau tidak mempunyai
tidak mempunyai sikat berarti kan sampai sini teman, cukup sampai sini seperti contoh ya, ini contoh. Lalu ketika wudhunya itu bagaimana, yaitu hanya cukup mengira-ngirakan saja teman, mengira-ngirakan saja, berarti kira-kira aku harus basuh pokoknya teman-teman. Jadi sudah termasuk membasuh kedua tangan teman, seperti itu. Ini dikhususkan ya teman-teman, dikhususkan bagi seseorang yang cacat atau asli dari lahir itu tidak mempunyai tangan ya teman, atau entah itu dikarenakan kecelakaan atau dikarenakan penyakit atau lain seperti apa, ya harus bagaimana wudhunya seperti itu, harus dikira-kirakan saja teman-teman, kira-kirakan sudah membasuhnya saja seperti itu. Watajibu yasluma alal yadaini min sa'rin wa sil'atin wa usbi izaidatin wa adofirin. Nah ini juga wajib ya teman, hukumnya wajib. Watajibu berarti ini hukumnya wajib untuk membasuh semua yang ada di anggota kedua tangan ya teman. Seperti apa? Seperti halnya misal rambut atau uci-uci teman-teman tahu nggak uci-uci itu seperti halnya kulit atau daging sedikit yang menjual ya teman-teman, yang menjual sedikit, yang entah misal di sini ya teman, misal di sini ada kayak benjolan kulit atau apa ya, pokoknya semacam itulah. Kalau kulit semacam itu maka harus wajib membasuhnya teman, harus wajib terkena air ketika wudhu ya teman-teman. Seperti halnya tadi yaitu bulu atau uci-uci itu bahasa Indonesia teman, atau pokoknya semacam itulah. Kalau teman-teman nggak tahu, uci-uci itu benjolan kecil ya teman, benjolan kecil yang ada di atas kulit teman, seperti itu ya, kayak daging, kayak kenyil-kenyil gitu lah teman-teman, seperti itu. Tapi kalau ditekan sini nggak sakit gitu kan teman-teman, itu yang namanya uci-uci ya. Hal semacam itu juga wajib mendatangkan air ya teman-teman, harus terkena air ketika membasuh wudhu, ketika membasuh kedua tangan ya teman, harus terkena air wudhu semacam itu. Watajibu berarti hukumnya wajib ya teman, tidak ada yang dikecualikan, harus dibasuh semua. Dan juga membasuh terkadang kan ada teman, seseorang yang punya jari-jari itu ada 6 ya teman, atau yang cabang gini ada ya teman-teman. Semacam itu bagaimana? Maka harus wajib juga untuk terkena air ya teman, harus wajib juga mendatangkan air ketika wudhu dalam membasuh kedua tangan teman. Misal jarinya di atas normal lah teman, di atas normal, misal ada 6 atau ada 7, pokoknya bercabang, maka juga wajib membasuhnya ketika wudhu ya teman, semacam itu. Mana tadi? Dan juga membasuh kuku ya teman-teman, kuku. Jika teman-teman kukunya panjang, ada yang mempunyai kuku panjang, yaitu maka harus mendatangkan air sampai ke dalam kuku tersebut ya, sampai ke dalam kuku seperti ini, sampai ke dalamnya harus meresap, terkena air semua ya teman-teman, tidak ada yang dikecualikan ya teman-teman. Bagi yang mempunyai kuku panjang, ketika wudhu itu harus berhati-hati ya teman, dalam untuk membersihkannya, dalam untuk wudhunya, apakah air tersebut sudah meresap ke dalam kuku tadi atau bagaimana ya teman-teman. Semacam itu alangkah lebih baiknya itu mempunyai kuku yang pendek ya teman, yang biasa, yang standar, karena ketika wudhu insya Allah kebasuh semua ya teman-teman. Seandainya ada kotoran yang menempel kan juga lebih mudah untuk membersihkannya kan, semacam itu. Waya jibu izalatu mata tahtaha miwasahin yamna'u wusulul ma'. Ini diterangkan wajib juga teman-teman, wajib juga, yaitu apa? Yaitu menghilangkan kotoran yang ada di dalam kuku ya teman-teman, menghilangkan kotoran yang ada di dalam kuku, sehingga air wudhu tadi itu bisa memasuk atau bisa meresap ke dalam kuku, di dalam kukusnya ya teman-teman, sehingga tidak ada penghalang ya teman-teman. Kalau ada kotorannya kan terkadang meresap pada kotorannya, tapi tidak sampai kena pada kuku yang ada di sini ya teman, yang ada di dalamnya semacam itu. Maka dihukum di sini wayajibu ya teman, wayajibu mana tadi? Wayajibu izalatuma, yaitu menghilangkan sesuatu yang ada di dalam kuku ya teman-teman. Supaya apa? Supaya air wudhu bisa meresap ke dalam kuku semacam itu. Jika ada kotorannya kan menjadi penghalang, maka akan menjadi tidak sahnya wudhu kita semacam itu ya teman-teman. Maka dihukum di sini dihukumi untuk mewajibkan membuang kotoran, yang mana kotoran tersebut itu bisa
menghalang air wudhu masuk ke dalam buku tersebut. Semacam itu keterangannya. Mana tadi? Wusulul ma'war rabi'u wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ya teman-teman videonya. Seperti biasa, jika teman-teman masih kurang paham bisa diulang-ulang. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah ya teman-teman. Jika dalam keteranganku atau segi membacaku masih kurang benar, ada yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya teman-teman, karena saya juga masih belajar. Jika teman-teman lebih tahu, mohon, jika aku salah mohon diluruskan teman-teman. Nggak apa-apa, aku nggak akan marah, malah aku justru senang. Berarti kita tukar pengalaman gitu ya teman-teman. Cukup sekian, apabila ada salah saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video aku besok ya teman-teman.